Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal lobster, yaitu pada mata kuliah budidaya tiram mutiara. Di mana di sini kami bertiga, yaitu yang pertama saya Husnul Hatimah sebagai pemateri pertama, kemudian sebagai pemateri kedua yaitu saudari Andi Fajrianti, dan pemateri ketiga yaitu Raudatul Jinan. Di sini kami mereview sebanyak 15 jurnal. Di antaranya ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, dan juga Sinta 3. Baiklah, langsung saja. Di mana yang pertama di sini yaitu jurnal yang berjudul Assessment of Sand Lobster Panulurus homarus Research in Pelabuhan Ratu Waters of Sukabumi, West Java, Indonesia. Nama jurnal RJOAS, volume dan halaman volume 6, nomor 90 dan halaman 51 sampai 59. Tahun terbit 2019. Penulis Suartono Tommy, reviewer Husnul Hatimah, tanggal review 5 Desember 2020. Kemudian yang latar belakang. Di sini sedikit latar belakangnya mengatakan nilai ekonomi lobster yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab penangkapan lobster secara terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi, sumber daya, dan lingkungan. Kurangnya kesadaran praktisi perikanan, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan nelayan akan pentingnya praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang dapat menjamin kelestarian stok lobster laut akan merusak ekosistem dan habitat lobster sehingga menyebabkan berkurangnya stok komoditas. Itulah singkat sedikit latar belakangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di mana di sini tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, bertujuan untuk mengkaji populasi lobster pasir berdasarkan aspek biologi dan aspek dinamika populasi. Kemudian tujuan yang kedua, di mana tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi status pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lobster pasir. Parameter populasi dianalisis menggunakan program FISAT 2 dan penilaian potensi maksimum Sustainable Yield atau dalam kurungnya MSY. Yang selanjutnya permasalahan. Permasalahan dari jurnalnya yaitu trap mampu menangkap lobster lebih banyak dari crandet karena trap merupakan ruang yang lebih besar dari crandet. Perlu tempat yang lebih besar saat di atas kapal, biaya pembuatan lebih mahal dari crandet. Kemudian metodologi. Di sini metodologi yang digunakan yaitu pengamatan sampel dilakukan selama 3 bulan dengan interval pengumpulan data setiap 2 minggu sekali menggunakan metode sensus dan simple random sampling. Metode sensus digunakan ketika jumlah tangkapan lobster sedikit yang memungkinkan pengamatan menyeluruh. Data yang diukur meliputi panjang karapas atau milimeter, berat miligram, jenis kelamin lobster, dan jumlah lobster bertelur. Pengukuran lobster dilakukan pada spesies Panulurus homarus yang ditangkap oleh nelayan terpilih sebelumnya. Pengumpulan data primer untuk aspek ekonomi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan daftar kuesioner. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata panjang karapas lobster betina saat mulai bertelur adalah 72,75 mm. Rata-rata ukuran awitan pemijahan di Teluk Pelabuhan Ratu tahun 2016 adalah 81 mm dengan kisaran antara 80 sampai 82 mm. Selain itu, Junaidi et al. 2010 menyatakan bahwa nilai LR panjang karapas 77,44 mm. Nah, itulah hasil dari penelitiannya. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu mampu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini dan juga metode yang digunakan sudah jelas dalam jurnal. Kekurangan tidak ada kekurangan karena pada isi jurnal telah jelas dipaparkan dan sesuai dengan kriteria jurnal yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fajrianti dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi mengenai review jurnal lobster yang sudah kami dapatkan. Di sini ada beberapa jurnal yang saya pakai yang terindeks oleh Scopus dan Sinta 2. Yang pertama dengan judul Molecular Detection and Cloning for Rickettsia like Bacteria of Milky Hemolymph Disease of Spiny Lobster Panulirus spp, atau yang artinya deteksi molekuler dan klon untuk bakteri seperti Rickettsia, penyakit hemolymph susu lobster berduri, Panulirus spp. Dengan nama jurnal Indonesian Aquaculture Journal, volume dan halaman, volume 11, nomor 2, halaman 81 sampai 86, tahun 2016, dengan penulis Isti Kuesharni, Lila Gardenia, dan Niluh Anggra Lasmika. Reviewer saya sendiri, dengan tanggal reviewer tanggal 6 Desember 2020. Adapun latar belakang dari penelitian tersebut berupa lobster berduri atau Panulirus humorus dan Panulirus ornatus merupakan komoditas penting bagi Indonesia. Budidaya lobster rentan terhadap beberapa penyakit seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus.
Antara penyakit tersebut, memiliki hemolymph disease atau MHD sering dilihat sebagai gejala kematian massal yang terjadi pada budidaya lobster di Teluk Gerupuk, Lombok. Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yakni untuk mengetahui penyakit lobster pada budidaya keramba di Teluk Gerupuk, Lombok melalui deteksi molekuler dan cloning bakteri mirip Rickettsia. Adapun permasalahannya, yakni kematian lobster berduri P. humorus dan P. ornatus dengan gejala MHD merupakan serupa ditemukan di pembesaran budidaya keramba jaring apung di Teluk Gerupuk, Lombok. Adapun metodologi yang digunakan, yakni status penyakit ditentukan dengan penerapan bentuk plate molekuler, rantai polimerase reaksi atau VCR dengan menunjukkan primer khusus untuk MHD. Nah, ini adalah primer khusus untuk MHD-nya dengan produk ukuran PCR 254 untuk cloning patogen digunakan TA cloning in vitro gen dengan DNA plasmid dengan kontrol positif untuk analisis lain. Beberapa sampel jaringan yaitu hepatopankreas, hemolymph, bagian otot hepatopankreas, P. humorus dan P. ornatus diambil dan dari kandang budidaya lobster keramba di Teluk Gerupuk, kemudian diawetkan dengan etanol dengan konsentrasi 90%. Untuk selanjutnya dianalisis dengan VCR dan kemudian DNA hasil amplifikasi diklon ke dalam plasmid VCR dan ditransformasikan menjadi E. coli yang kompeten. Adapun dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hampir semua sampel lobster dari Teluk Gerupuk positif terinfeksi MHD sebagai hasil amplifikasi PCR, sedangkan band muncul pada 254 BP. Juga plasmid MHD telah berhasil dikloning yang mengandung banyak bakteri mirip Rickettsia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut, yang pertama, sistematika dan pemaparan yang jelas serta dilengkapi dengan gambar-gambar hasil penelitian. Penjelasan dari setiap sub dijelaskan dengan singkat dan padat sehingga pemaparannya tidak terlalu panjang serta dilengkapi dengan sumber dan keterangan dari gambar. Adapun kekurangannya, tidak ada kekurangan karena pada isi jurnal telah jelas dipaparkan dan sesuai dengan kriteria jurnal yang baik dan benar. Selanjutnya diskusi, diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang patogen ini untuk mengklasifikasikan organisme yang ditemukan dari Indonesia ini. Perbandingan dari gen yang sama pada bakteria mirip Rickettsia lainnya akan dianalisis dan ditempatkan di sebuah pohon filogenik. Proses diagnostik molekuler yang dikembangkan dalam studi ini akan menjadi standar setelah memvalidasi spesifitas dan kegunaan potensial dari teknik tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jinan, kelompok 4 dan anggota ketiga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal tentang lobster, di mana yang pertama yaitu evaluasi penggunaan jenis shelter berbeda terhadap respons stres dan kinerja produksi pendedaran lobster air tawar Serax quadricarinata dalam sistem resirkulasi. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Riset Aquaculture dengan volume 13 nomor 4 dan halamannya 297 sampai 307. Tahun terbit yaitu 2018, penulis Arifin Faisal Siburian, Kukuh Nirmala dan Edi Supriyono. Reviewer Raudatul Jinan, tanggal reviewer 25 November 2020. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia sebagai salah satu negara produsen lobster air tawar memerlukan upaya peningkatan produksi melalui pembenihan. Secara alami, lobster air tawar memiliki sifat kanibalisme, sehingga benih lobster air tawar sering mengalami molting atau pergantian kulit yang menyebabkan badan lobster air tawar tersebut dalam keadaan yang lemah, sehingga mudah dimakan oleh lobster air tawar yang lain yang sehat. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perlu dilakukan kegiatan pendederan benih lobster air tawar sebelum dilakukan pembesaran. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengevaluasi pengaruh penggunaan shelter yang berbeda terhadap respons stres dan kinerja produksi sehingga dapat menentukan jenis shelter yang tepat untuk pendederan lobster air tawar Serax quadricarinatus.
Adapun permasalahannya yaitu pemilihan shelter yang tepat dapat mencegah terjadinya stres pada benih lobster air tawar. Faktor stres akibat pemilihan shelter yang tidak nyaman saat pemeliharaan benih dapat menghambat laju pertumbuhan maupun sintasan benih lobster air tawar. Adapun metodologinya yaitu penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2017 sampai Maret 2018. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri atas 4 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun hasil penelitiannya yaitu di mana menunjukkan bahwa ketika tidak ada shelter yang disediakan pada pemeliharaan benih lobster air tawar, kinerja produksi sangat rendah, terutama karena penurunan sintasan. Adapun kelebihannya yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini, dan terdapat banyak grafik yang tertera sehingga tidak hanya angka saja yang membutuhkan perhitungan, tetapi bisa dilihat pada grafiknya yang membantu penjelasan dari penelitian tersebut. Adapun kekurangannya yaitu metode yang digunakan belum dijelaskan secara rinci